Selamat hari Minggu anak-anak. Puji Tuhan, di edisi 18 Oktober kita ketemu kembali untuk cerita Alkitab kita, cerita firman Tuhan kita. Sudah siap semua untuk mendengar? Oke, puji Tuhan, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai dan membacanya, kita awali dengan doa. Anak-anak semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh menikmati kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Percayakan firman-Mu kepada kami semua Bapa, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan dan roh yang haus akan firman-Mu, sehingga ada rema yang boleh kami terima di dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah Tuhan, Roh Kudus berapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari anak-anak kita buka Alkitabnya di Galatia 5 ayat 22. Sudah dapat? Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Kita baca bersama. Sudah dapat? Oke. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Nah, judul perikop cerita Alkitab kita hari ini, perilaku hidup di dalam roh. Oke, perilaku hidup di dalam roh. Ibu mau tanya, siapa anak-anak sekolah minggu yang percaya Tuhan Yesus? Wow, ibu percaya semua, pasti di rumah angkat tangan. Saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus ya. Semua anak-anak sekolah minggu pasti percaya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah iman percayamu sudah disertai dengan perbuatan? Atau apakah percayanya benar-benar percaya atau hanya lip service? Ya, hari ini kita akan membuka rahasia firman Tuhan. Gimana sih ya? Ada tanda-tanda orang yang percaya hanya dengan perkataan. Ada tanda-tanda orang yang percaya Tuhan Yesus itu berbuah lewat kehidupannya ya. Jadi apa sih? Menjadi karakter, menjadi gaya hidupnya gitu. Percayanya itu sudah mendarah daging ya. Jadi percayanya itu tidak hanya perkataan atau lip service. Nah, Alkitab berkata di ayat yang sudah kita baca, buah-buah roh. Ada berapa buah roh? Coba dihitung. Kita hitung. 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, apa? Kita baca ya. 8, kelemah lembutan. 9, penguasaan diri. Jadi ada 9 buah roh, ada 9 karakter anak-anak sekolah minggu yang jika benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, yang percayanya percaya iman yang berbuahkan, yang percaya yang berbuahkan. Oke. Daging. Jadi ada hidup di dalam roh, kemudian ada hidup di dalam daging. Nah, roh dan daging ini bertentangan. Ya, Alkitab juga ada berkata, roh kita ini pengennya melakukan hal-hal yang baik, pengen tahu yang baik gitu, tapi dagingnya lemah katanya. Jadi roh dan daging ini bertentangan ya, keinginannya berlawanan. Jadi kalau keinginan atau perilaku roh kayak yang tadi kita baca, keinginan roh itu atau perilaku roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya kan? Nah, kalau keinginan daging atau perbuatan daging, perilaku daging bertentangan atau berlawanan, apa aja itu? Nah, itu bisa kita lihat di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, itu ada sebanyak 15. Nah, apa aja itu? 1. Percabulan, 2. Kecemaran, 3. Hawa nafsu, 4. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh perilaku hidup di dalam daging. Nah, sangat bertentangan ya. Jadi kalau tadi bilang buah-buah roh tadi bilangnya kasih, hidup di dalam daging itu ada perselisihan, ada perseteruan, ada amarah, ada percideraan. Waduh, ada roh pemecah, sangat bertentangan dengan kasih. Lalu kalau tadi di buah roh ada kesetiaan. Nah, di kesetiaan nih perbuatan dagingnya apa? Ya, percabulan, itu nggak setia. Kemudian penyembahan berhala, juga tanda ketidaksetiaan ya. Wah, sangat bertentangan ya sayangnya. Jadi keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Nah, hidup di dalam roh adalah hidup yang melakukan sesuai dengan kehendak atau perintah Tuhan. Sedangkan hidup di dalam daging adalah hidupnya mengikuti keinginannya sendiri, ya, keinginan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau anak-anak sudah mengetahui apa perbedaan perilaku hidup di dalam roh dan di dalam daging. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan gimana ciri-ciri anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, anak Tuhan yang percayanya disertai dengan perbuatan roh, perbuatan yang dituntun dan diajari oleh Roh Kudus Tuhan kita ya. Jadi anak Tuhan sudah bisa membedakan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hormat dan takut kepada Tuhan Yesus, kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita agar percaya iman kita itu bertumbuh dan berbuah roh ya. Jadi Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam hidup kita, Roh Kudus yang membuat kita nggak gampang marah, Roh Kudus yang membuat kita bisa mengasihi, Roh Kudus yang membuat kita bisa panjang sabar, juga berkemurahan. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang percayanya hanya perkataan saja, dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak mengasihi Tuhan, itu perbuatannya akan lebih sering hidupnya di dalam daging. Nah, tadi contoh-contoh hidup di dalam daging itu sudah kita baca, ada sekitar 15 yang terdapat di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan daging ini karena Alkitab berkata orang yang hidupnya berperilaku perbuatan daging seperti yang tadi itu tidak akan masuk surga ya. Perhatikan, tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Nah, di ayat 21b bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang perilakunya atau hidupnya di dalam daging itu tidak akan masuk surga, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya dipenuhi oleh buah-buah roh, hidupnya, perilaku hidupnya ada di dalam roh yang akan menerima dan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah bisa membedakan
mana perilaku yang hidup di dalam roh dan yang bukan. Jadi perilaku hidup di dalam roh itu berlawanan dengan kehidupan di dalam daging. Nah, kita upayakan dan terus berusaha agar kita menghindari, menjauhi gaya hidup di dalam daging. Yang tadi Alkitab contohkan ada sekitar 15. Tidak hidup dalam percabulan, tidak cemar, menjauhi hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah. Itu jauh dari hidup kita agar Tuhan berkenan kepada kita dan kita terus melakukan, terus berusaha berbalik atau bertobat dari perbuatan-perbuatan daging. Kemudian kita terus mengejar kasih Allah, kita terus berdoa kepada Tuhan, minta tolong Roh Kudusnya agar memampukan kita hidup di dalam roh, agar kita bisa mengasihi, bisa panjang sabar, bisa berkemurahan dan lain sebagainya ya. Tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita terus hidup di dalam, kiranya kita terus bisa hidup di dalam roh, berperilaku hidup di dalam roh seperti buah-buah roh tadi, agar kerajaan surga menjadi milik kepunyaan kita ya. Kalau kita hidup di dalam daging, firman Tuhan katakan tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita akhiri di dalam doa. Anak-anak buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Bapak mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Bapak, firman-Mu ya dan amin. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk terus percaya di dalam kebenaran kepada Tuhan, sehingga iman kami berbuahkan di dalam kehidupan kami. Buah-buah roh ada dalam hidup kami. Bapak yang baik, tolong kami untuk tidak hidup di dalam daging. Kami tidak mau masuk ke dalam neraka. Biarlah Tuhan kerajaan-Mu menjadi milik kepunyaan kami. Karena itu tolong kami Roh Kudus, agar kami tidak lagi tinggal di dalam daging dan tidak berperilaku hidup di dalam daging. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom.